Baik, jadi sekarang kita lanjut ke pembuatan neraca saldo. Nah, setelah buku besar, kita bisa tambahkan sheet yang baru. Lalu kita ubah terlebih dahulu namanya menjadi neraca saldo. Setelah itu kita bisa pilih font yang diinginkan. Saya memakai Arial 10, lalu untuk kolom A bisa diperkecil terlebih dahulu. Lalu kita buat judul di bagian kolom B2, yaitu neraca saldo. Nah, lalu kita blok dari B2 sampai G2. Kita merger dan kita atur warna latar kolom, warna font, dan kita bold. Lalu di bagian B4 kita ketik kode, sebelahnya kita lanjut dengan nama akun, lalu di bawah, lalu lanjut di sebelah nama akun, di bagian bawahnya yaitu D5 kita ketik debit, lalu di sebelah debit kita ketik kredit. Nah, lanjut lagi sampai seterusnya debit dan kredit. Setelah itu di atas di sebelah nama akun dan di atas debit dan kredit itu kita merger keduanya, D4 dan E5 kita merger, lalu F4 dan G5 kita merger. Setelah di merger kita ketik di bagian D4 yaitu pergerakan, lalu di bagian F4 kita ketik saldo akhir. Nah, setelah itu kita bisa atur lebar masing-masing kolom sesuai yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita atur, kita rapikan lagi untuk judul masing-masing, judul untuk tabel neraca saldo. Sini kita rapikan ke tengah, kita buat warna latar kolomnya, lalu warna font, dan kita bold. Nah, setelah itu kita border, dan kita akan mulai masukkan formula atau rumus di bagian yang pertama yaitu kode. Di kolom B6 kita masukkan formula atau rumus sama dengan kita pilih daftar akun bagian B7, kode bagian B7 di daftar akun, enter. Nah, lalu kita tinggal copy paste dengan menarik ke bawah sampai ke kolom 33. Lanjut di sebelah kode kita akan masukkan formula untuk nama akun. Di bagian C6, kolom C6 kita masukkan formulanya atau rumusnya, yaitu memakai fungsi sama dengan if error. Kita pilih if error, lalu index, lalu kita masukkan name box AK NA atau nama akun, koma, fungsi match, lalu kita pilih B6 yang kode bagian B6, lalu kita koma, pilih name box AK underscore kode, lalu koma 0, tutup kurung 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, dan tutup kurung lagi, lalu kita enter. Nah, muncul sudah nama akun yang tertera dengan kode 1000, yaitu nama akunnya Asep, dan tinggal kita copy paste dengan menarik ke bawah sampai C33. Nah, jika sudah, di bagian kolom debit, saldo untuk pergerakan dari debit sampai ke saldo akhir bagian kredit, atau dari bagian dari D6 sampai G33 kita blok. Setelah kita blok, kita blok terlebih dahulu, terus kita pilih untuk penomoran saldo, angka saldo dengan simbol rupiah,
more numbers, lalu accounting dan simbolnya Rp untuk rupiah Indonesia, dan desimalnya bisa kita hapus menjadi 0. Nah, di sini sudah. Lalu lanjut di bagian B34 sampai C34 kita merger dan kita bisa ketik di situ untuk total. Nah, terus kita blok dari B34 sampai G34 dan kita atur untuk warna latar kolom dan warna font. Lalu kita merger dari B6 sampai G34 tadi untuk membuat border kolom. Nah, jadi semuanya sudah terborder. Untuk di bagian kita lanjut untuk di bagian saldo pergerakan bagian debit di kolom D6 kita masukkan formula atau rumus, yaitu dengan menggunakan fungsi sum dengan sum. Kita pilih name box GU underscore debit, B6 atau kode bagian B6, lalu dan tanda petik dikurang tanda petik lagi, lalu kita tutup dengan dan lagi, kita pilih lagi kode kita pilih bagian nama akun yaitu C6, lalu kita pilih name box GU underscore jumlah, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi di sini sudah muncul angka saldonya, tidak ada untuk bagian aset, untuk akun aset. Lalu kita copy saja bagian D6 ini dan paste ke bawah dari D7 sampai D33. Nah, sudah muncul seluruh angka saldo untuk saldo pergerakan bagian debit dari nama-nama akun yang tertera. Nah, lalu di bagian kredit kita akan memasukkan formula atau rumus lagi dengan fungsi yaitu sum dengan sumif. Lalu kita pilih name box GU underscore kredit, lalu koma, pilih B6 atau kode, dan tanda petik dikurang, tanda petik lagi, lalu dan lagi, dan kita pilih nama akun atau C6, koma, kita pilih name box GU underscore jumlah, tutup kurung, dan kita enter. Nah, di sini berarti jika sudah muncul Rp berarti sudah masuk formulanya atau rumusnya. Tinggal kita copy dan kita paste lagi ke bawah kolom E. Nah, jika sudah muncul angka saldo bagian kredit untuk saldo pergerakan, lalu kita bisa lanjut ke saldo akhir bagian debit. Dan kita akan memasukkan formula atau rumus juga, yaitu dengan fungsi sama dengan if index j underscore sn, kita masukkan, lalu pilih index lagi, lalu kita pilih name box ak underscore jenis, kita pilih match, lalu kita pilih kode atau B6, lalu kita pilih name box ak underscore kode, 0, tutup kurung 2 kali, lalu kita pilih name box lagi j underscore jenis, 0, tutup kurung 2 kali, sama dengan petik, tanda petik, kita ketik debit, tanda petik lagi, kita pilih D6, kita D6 kurang E6, pilih, berarti saldo pergerakan debit dikurang saldo pergerakan kredit, 0, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jika sudah muncul tulisan Rp maka itu sudah masuk formulanya, tinggal kita copy dan paste ke bawah dari F7 sampai F33. Selanjutnya kita akan memasukkan formula atau rumus lagi untuk di kolom G6 bagian saldo akhir kredit dengan fungsi sum dengan if, pilih index, lalu pilih name box j underscore sn, match, lalu kita pilih index lagi, lalu pilih ak underscore jenis,
koma match. Lalu pilih B6 bagian kode, koma, kita pilih nembak AK underscore kode, koma 0 tutup kurung 2 kali, koma, kita pilih lagi namebox J underscore jenis, koma 0 tutup kurung 2 kali lagi, sama dengan tanda petik, lalu kredit, tanda petik 2, lalu koma, E6 bagian kredit dikurang D6 bagian debit, lalu tutup kurung enter. Nah, ini sudah ada saldonya, dan tinggal kita copy paste lagi ke bawah untuk bagian kolom saldo akhir kredit. Nah, jika semua saldo, angka saldonya sudah muncul, di bagian total paling bawah, kita masing-masing kolom bisa kita totalkan dengan menggunakan formula atau rumus, yaitu sama dengan sum. Kita blok dari, untuk bagian saldo pergerakan debit, kita blok dari D6 sampai D33. Nah, lalu lanjut enter. Selanjutnya bagian kita copy paste saja, kita copy bagian D34 tadi dan kita paste ke samping dari E34 sampai G34 dan enter. Nah, untuk judul bisa kita tambahkan supaya lebih lengkap lagi. Saya akan menambahkan bagian atas dan bawah dari judul neraca saldo. Di atasnya kita buat nama perusahaan PD Andika, lalu di bawahnya saya buat untuk periode yang berakhir 31 salah pada bulan Maret, kita ubah saja menjadi untuk periode yang berakhir 31 Maret 2023. Nah, jika sudah, bisa dirapikan. Dan untuk neraca saldo semuanya sudah selesai dibuat. Nah, jika setelah itu neraca saldo sudah selesai dibuat, kita bisa lanjut untuk pembuatan alur laporan keuangan dari perusahaan PD Andika tersebut. Nah, yang pertama untuk laporan keuangan itu kita akan membuatkan laporan laba rugi. Nah, jadi yang pertama setelah sheet neraca saldo, kita tambahkan sheet yang baru dengan mengubah namanya menjadi laporan laba rugi. Nah, lalu kita atur saja untuk fontnya Arial 10 dan bagian kolom A itu bisa kita perkecil. Nah, di bagian kolom B2 itu bisa kita buat judul PD Andika, bawahnya next, B3 laporan laba rugi, lanjut di bagian B4 untuk periode 1 sampai 31 Maret 2023. Nah, setelah judul kita bisa membuat judul tabelnya di bawah bagian B6 kita ketik kode, lanjut sebelahnya yaitu nama akun, lalu di sebelahnya lagi D6 saldo. Nah, tinggal untuk judul bisa kita merger terlebih dahulu, kita merger untuk judulnya dan kita rapihin dengan kolomnya juga kita atur sesuai lebar yang dibutuhkan. Nah, untuk judulnya kita pilih warna latar kolom, warna font, dan kita bold. Sama juga dengan kode, nama akun, dan saldo. Lalu bisa kita border. Nah, setelah itu di bagian di bawah kode, di bagian B7 bisa kita buat yang pertama itu di laporan laba rugi terdapat pendapatan. Nah, di pendapatan bisa
kita ketik di bagian B8 itu untuk memasukkan kodenya, sama dengan kita pilih di bagian daftar akun bagian kode B8. Pilih sama dengan bagian daftar akun B28. Nah, itu untuk kode akun pendapatan, dan kita masukkan rumus di bagian nama akun kolom C8 dengan formula atau rumusnya, yaitu menggunakan fungsi sama dengan if error, lalu kita pilih index, lalu kita masukkan name box ak_na, match, lalu kita pilih B8 yang bagian kode tadi, kita pilih name box lagi ak_kode, 0 tutup kurung 2 kali, tanda petik 2 kali, dan ditutup kurung lagi, lalu di enter. Nah, lalu muncul di sini nama akunnya, yaitu pendapatan dengan kode akun 4000. Nah, untuk di saldo, kita bisa memasukkan formula atau rumusnya dengan menggunakan fungsi, yaitu sama dengan if, lalu index, lalu kita pilih name box j_sn, kita pilih fungsi match, lalu index lagi, dan kita pilih name box ak_is, match, lalu kita buat B8, bagian kode akun, lalu kita pilih name boxnya ak_kode, lalu 0, lalu tutup kurung 2 kali, sama dengan tanda petik debit, tanda petik lagi, kita pilih index, lalu sebentar, kita cek dahulu, kita buat tanda petik 1 neraca saldo, tanda petik 1 lagi, lalu tanda seru, kita pilih bagian kolom G sampai seluruh kolom G, match, lalu kita pilih B8 bagian kode. Nah, lanjut, kita buat lagi petik buat namanya neraca saldo, tanda seru untuk kolom B neraca saldo, 0 tutup kurung 2 kali, kita pilih fungsinya lagi index, buat lagi tanda petik neraca saldo, kolom G lagi, match, B lagi, buat sama lagi, tanda petik neraca saldo, seru bagian kolom B, 0 tutup kurung. Nah, karena terdapat salah pada rumus yang pertama kali, itu fungsinya kita ubah if error menjadi if. Nah, lalu bisa kita enter. Sudah, lanjut. Untuk kode pendapatan yang kedua, yaitu B29 4100 dengan nama akun, kita copy ke bawah, yaitu penjualan barang, lalu saldonya juga kita copy paste ke bawah. Nah, untuk penomoran saldo, kita bisa pilih blok D, kolom D, lalu kita pilih
more numbers, lalu kita pilih accounting, dan simbolnya itu kita pilih Rp, rupiah Indonesia, dengan desimalnya 0 aja. Nah, sudah. Nah, lalu kita buat total pendapatannya di bawah dengan di saldo. Untuk total pendapatan kita masukkan formula atau rumus, yaitu sama dengan sum D8 sampai D9 dan enter. Nah, sudah muncul dia total pendapatannya, tinggal kita rapikan dulu. Lanjut, di kolom B11 kita ketik biaya atas pendapatan. Nah, kita bisa merger terlebih dahulu, kita rapihin, dan kita buat warna latar kolomnya. Nah, untuk di bagian B12 kita bisa pilih untuk kode biaya atas pendapatan, yaitu sama dengan di kolom daftar akun bagian B30. Nah, itu kode akunnya 41.001. Nah, untuk bagian nama akun tinggal kita copy saja di bagian nama akun sebelumnya yang pendapatan kolom C8, kita paste di C12. Nah, keluar nama akunnya beban angkut, dan begitu juga saldonya tinggal kita copy paste dari saldo pendapatan sebelumnya yang di atas D8, dan kita masukkan saja. Nah, sudah muncul. Kita ubah dulu yang untuk biaya atas penjualannya, kita ubah ke beban pokok penjualan dulu dengan kode 5.000. Lalu muncul nama akunnya beban pokok penjualan dan saldonya 45 juta. Lanjut, biaya atas pendapatan kedua yaitu dengan kode 5.200 dengan beban penjualan tidak ada, dan biaya atas pendapatan yang ketiga tadi 4.100. Salah. Nah, kita buat terlebih dahulu di sini untuk total biaya atas pendapatannya. Jika ada yang salah dan belum rapi, bisa diperbaiki terlebih dahulu. Diperhatikan. Nah, untuk total biaya atas pendapatannya kita sum 45.000. Total biaya atas pendapatannya sudah tertera 45.000. Lalu kita masuk ke laba kotor. Laba kotor itu bisa kita kurangin total pendapatan dikurang total biaya atas pendapatannya. Nah, jadi sisanya di sini laba kotor itu saldonya 40 juta. Nah, lanjut untuk ke pendapatan lainnya atau biaya lainnya, kita rapihin terlebih dahulu, lalu kita masukkan karena pendapatan atau biaya lain-lain tidak ada, maka kita kosongkan saja. Nah, kita buat juga total pendapatan atau biaya lain-lainnya. Nah, saldonya kosong ya, karena tidak ada. Lalu di bawahnya terakhir yaitu kita buat laba bersih. Nah, laba bersih itu dari laba kotor dikurang total pendapatan atau biaya lainnya. Tinggal kita enter.
Nah, lalu kita atur lagi dan kita rapihin semuanya, tabel, kolom, dan fontnya. Nah, jika sudah selesai untuk laporan laba ruginya, bisa kita lanjut ke laporan keuangan selanjutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, untuk itu kita buat tambahan sheet baru dan beri judul laporan perubahan ekuitas. Nah, seperti biasa kita atur fontnya Arial 10 dan kolom A kita perkecil. Nah, kita mulai membuat judul dari B2 yaitu PD Andika. Lalu di bawahnya kita buat laporan perubahan ekuitas di B3 dan B4 kita buat untuk periode yang berakhir 31 Maret 2023. Nah, lanjut di bawah judulnya bisa kita atur dulu, kita merger, kita kasih warna untuk latar kolom dan warna font serta di bold fontnya untuk judul. Nah, lanjut setelah kita membuat judul, kita ketik di bagian B6 itu adalah yang pertama ekuitas awal, lalu di bagian E6 itu kita pilih sama dengan, nah untuk ekuitas awalnya kita pilih di sama dengan, kita pilih neraca saldo, bagian saldo akhir G26. Di situ tertera saldo untuk dari ekuitas awal milik PD Antika senilai 150 juta. Lalu kita atur lagi untuk kolomnya. Di bagian B8 kita ketik laba, lalu di bawah laba kita ketik price. Nah, setelah itu kita bisa atur terlebih dahulu letaknya laba dan price. Dan di kolom D8 kita bisa ketik sama dengan, kita pilih saldo yang sudah ada di laporan laba rugi, yaitu di laba bersih bagian D20. Nah, kita pilih labanya yaitu senilai 40 juta dan price-nya kita pilih sama dengan neraca saldo bagian price Tuan Andika di saldo akhir bagian G27. Price-nya kosong, lalu selanjutnya kita ketik kenaikan ekuitas. Nah, kenaikan ekuitas ini bisa kita buat dengan mengurangkan laba dan price. Laba dikurang price. Nah, sama dengan D8 dikurang D9. Nah, jadi kenaikan ekuitasnya itu adalah 40 juta. Nah, yang terakhir kita buat modal akhir atau ekuitas akhir. Ini sama dengan kita tinggal tambahkan ekuitas yang awal ditambah kenaikan ekuitas. Nah, jadi ekuitas akhir dari PD Andika itu ada 190 juta. Nah, kita atur untuk penomoran saldo dan penomoran saldo dengan memilih more numbers, lalu simbolnya rupiah, dan desimalnya kita hapuskan saja 0. Dan bisa kita atur lagi untuk susunan kolom-kolom dan fontnya itu. Jika sudah rapi, bisa kita lanjut ke laporan keuangan terakhir, yaitu laporan neraca sebagai berikut.